Bapak dan Ibu, pernahkah merasa bahwa semakin bertambah usia, hati justru semakin mudah gelisah? Dulu ketika muda, masalah besar pun bisa dihadapi tanpa rasa takut. Tapi sekarang hal kecil saja, seperti tubuh yang tiba-tiba lemah, kabar anak yang belum sempat menelpon, atau suasana rumah yang terlalu sunyi, sudah cukup membuat dada terasa sesak. Semakin bertambah usia, perasaan kita memang menjadi lebih halus. Tapi bersamaan dengan itu, hati juga menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang dulu terasa biasa. Inilah sebabnya ketenangan di usia tua tidak datang begitu saja. Ia harus dipelajari, dijaga, dan dirawat setiap hari. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Kalimantan, atau mungkin di luar negeri yang jauh dari tanah air. Dengan menulis asal kota, kita bisa saling mengenal, seolah sedang duduk bersama di ruang tamu sederhana sambil menikmati teh hangat sore hari. Terima kasih juga sudah mendukung Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjaga martabat, kesehatan, dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang baik, banyak yang mengira setelah usia tua tiba, hidup akan lebih tenang. Namun justru di masa ini banyak hati yang terasa kosong. Kadang bukan karena kurang harta, tapi karena kehilangan makna. Dulu kita sibuk bekerja, mengurus anak, atau menghadapi rutinitas. Sekarang, setelah semua itu perlahan berlalu, muncul ruang hening yang tak terbiasa diisi. Hati pun menjadi rawan gelisah, apalagi jika tidak tahu bagaimana cara berdamai dengan perubahan. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak. Betapa banyak badai yang sudah kita lewati dalam hidup ini. Dulu kita pernah menangis karena takut tak sanggup menghadapi sesuatu. Tapi nyatanya semua bisa dilewati. Luka-luka masa lalu kini telah menjadi pelajaran berharga. Maka ketika hati mulai resah hari ini, ucapkan pelan dalam hati. Aku sudah melewati banyak hal, dan aku akan melewati ini juga. Kalimat sederhana itu seperti obat bagi jiwa yang lelah. Penanda bahwa kekuatan sejati bukan lagi pada tubuh, tapi pada keteguhan hati. Menjadi tua bukan berarti kalah, tapi kesempatan untuk memahami hidup dengan cara yang lebih dalam. Kita tidak perlu lagi berlari mengejar dunia, cukup berjalan perlahan sambil mensyukuri langkah yang masih bisa dilakukan. Tarik napas dalam, rasakan hembusannya, dan biarkan hati berbisik pelan. Hari ini aku cukup, karena ketenangan sejati bukan berarti tanpa masalah, melainkan mampu tetap tenang meski dunia di sekitar terus berubah. Bapak dan Ibu, banyak orang berharap ketika usia mulai menua, hidup akan menjadi lebih tenang. Anak-anak sudah dewasa, pekerjaan selesai, rumah sudah tertata, dan waktu bisa dinikmati tanpa tergesa. Tapi kenyataannya, hidup tidak pernah benar-benar berhenti memberi ujian. Di masa tua, bentuk masalahnya saja yang berubah. Bukan lagi soal karier atau masa depan anak, melainkan soal kesehatan, rasa sepi, dan kemampuan menerima kenyataan. Kadang, hati terasa hampa meski tubuh masih kuat. Kadang, rasa khawatir muncul tanpa alasan yang jelas. Tapi disitulah hidup sedang mengajarkan hal paling berharga, bahwa ketenangan sejati lahir dari penerimaan, bukan dari keadaan yang sempurna. Ketenangan bukan datang ketika segalanya berjalan sesuai keinginan, tetapi ketika kita mampu berkata, "Tidak apa-apa, aku menerima ini." Kalimat sederhana yang sulit diucapkan itu justru menjadi kunci bagi hati yang gelisah. Karena semakin kita menolak kenyataan, semakin berat hidup terasa. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, hati perlahan menjadi ringan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa cobaan, tapi Ia selalu memberi kemampuan untuk melewatinya. Asal kita mau belajar ikhlas. Saya pernah bertemu seorang ibu bernama Bu Ningsih di Madiun. Dulu ia selalu merasa kecewa karena anak-anaknya jarang pulang. Setiap malam ia menangis di ruang tamu, merasa dilupakan. Tapi suatu hari, saat sedang duduk sendiri, ia berkata pelan, "Ternyata mereka tidak jauh, mereka hanya sibuk membangun hidup seperti dulu aku membangun hidupku." Sejak hari itu, Bu Ningsih berhenti mengeluh. Ia mulai menanam bunga, tersenyum setiap pagi, dan menulis satu kalimat syukur di buku catatannya. Masalahnya tidak hilang, tapi hatinya jadi jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu, kehidupan memang seperti ombak. Tidak ada laut yang selalu tenang, dan tidak ada hati yang selalu mulus jalannya. Namun justru di balik gelombang itulah kita belajar menjaga keseimbangan. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kekuatan untuk tetap tersenyum di tengah keadaan yang tidak ideal. Karena dengan menerima, kita berhenti berperang dengan kenyataan dan mulai berdamai dengan hidup. Jadi setiap kali hati terasa berat,
Tarik napas perlahan dan katakan pada diri sendiri, aku tidak harus mengubah segalanya. Aku hanya perlu menerimanya dengan tenang. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, kita mungkin menyadari bahwa yang paling sering membuat hati lelah bukan tubuh, melainkan pikiran sendiri. Saat malam tiba, tubuh sudah ingin beristirahat, tapi kepala justru penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana kalau nanti aku sakit? Bagaimana kalau anak tidak sempat menjenguk? Bagaimana kalau tabungan tak cukup? Pikiran itu berputar tanpa henti, membuat tidur gelisah dan pagi terasa berat. Padahal, kebanyakan dari hal yang kita takutkan belum tentu terjadi. Justru kekhawatiran itulah yang diam-diam mencuri ketenangan. Pikiran di usia senja seringkali seperti layang-layang yang terlepas, terus melayang ke masa depan tanpa arah. Dan semakin kita mencoba mengendalikannya, semakin sulit untuk tenang. Disinilah kita perlu belajar menuntun pikiran agar tidak menakut-nakuti diri sendiri. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan mengganti pikiran negatif dengan kalimat positif. Misalnya, ketika hati berkata aku sendirian, ubahlah menjadi aku masih diberi waktu untuk mengenal diriku lebih dalam. Ketika pikiran berkata aku takut sakit, ubahlah menjadi tubuhku sudah menemaniku sejauh ini. Dan aku bersyukur masih diberi kekuatan. Saya teringat dengan kisah Pak Rahmat, seorang lansia di Malang yang dulu hidupnya dikuasai kecemasan. Setiap hari ia memikirkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Sampai suatu hari dokter berkata, "Pak, bukan penyakit yang membuat Bapak lelah, tapi pikiran yang Bapak biarkan terlalu ramai." Kalimat itu mengubah segalanya. Sejak saat itu Pak Rahmat mulai belajar menenangkan diri dengan cara sederhana. Duduk di teras setiap pagi, menarik napas perlahan, dan mengucapkan syukur atas apapun yang masih ia miliki hari itu. Kini wajahnya jauh lebih tenang, bahkan tidurnya pun lebih nyenyak. Bapak dan Ibu, ketenangan batin itu seperti air jernih di kolam. Jika terus diaduk dengan kecemasan, ia akan keruh. Tapi jika dibiarkan diam, perlahan kejernihan akan kembali. Saat pikiran mulai penuh dengan ketakutan, duduklah sejenak dan sadari bahwa masa depan belum terjadi. Apa yang Tuhan beri hari ini sudah cukup. Fokuslah pada apa yang bisa disyukuri sekarang, bukan pada apa yang mungkin hilang nanti. Jadi setiap kali pikiran mulai liar, tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, aku aman, aku dijaga, aku cukup. Kalimat sederhana ini bisa menjadi jangkar bagi hati yang mulai goyah. Ingatlah Bapak dan Ibu, masa tua bukan waktu untuk terus menebak masa depan, melainkan saat terbaik untuk menikmati keheningan hari ini dengan pikiran yang damai dan hati yang penuh syukur. Bapak dan Ibu, di usia senja, hati seringkali diuji dengan hal-hal yang tak terlihat oleh orang lain. Salah satunya adalah kebiasaan membandingkan diri. Kadang kita berkata dalam hati, temanku lebih bahagia, anak-anaknya lebih perhatian, atau kenapa hidupku tidak seperti mereka. Pikiran seperti ini memang manusiawi, tapi kalau terus dipelihara, bisa mencuri kedamaian yang sudah kita miliki. Membandingkan diri tidak akan pernah membuat kita tenang, karena mata akan selalu melihat keluar, padahal ketenangan hanya bisa tumbuh dari dalam diri. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesepian, ada pula yang diuji dengan tanggung jawab yang berat. Apa yang tampak damai di luar belum tentu tanpa beban di dalam. Hidup tidak pernah benar-benar adil dalam ukuran manusia, tapi selalu seimbang dalam rencana Tuhan. Kadang kita diberi sedikit harta tapi banyak cinta. Kadang diberi kesunyian, tapi penuh ketenangan. Ketika kita berhenti membandingkan, barulah mata hati bisa melihat betapa banyak nikmat yang sebenarnya sudah ada di depan kita. Saya pernah bertemu dengan Pak Jono di Pontianak. Beliau dulu sering iri pada tetangganya yang tiap minggu dijenguk anak-anaknya. Tapi suatu hari ketika mendengar pertengkaran dari rumah sebelah, ia baru tahu bahwa kedatangan mereka bukan karena rindu, tapi karena ingin meminta uang. Sejak saat itu Pak Jono berhenti iri. Ia mulai berkata, aku mungkin jarang dijenguk, tapi setiap kali anakku menelpon, suaranya selalu penuh kasih. Sejak itu senyum Pak Jono kembali hangat. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari apa yang dimiliki orang lain, tapi dari ketenangan dalam dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, rasa syukur tumbuh ketika hati berhenti membandingkan. Saat itu kita mulai bisa menikmati hal-hal sederhana. Udara pagi yang segar, langkah kaki yang masih kuat, atau senyum orang yang kita temui di jalan. Semua hal kecil itu adalah tanda kasih Tuhan yang sering luput kita sadari. Bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang bisa menghargai apa yang masih ada. Dan bila Bapak dan Ibu merasakan ketenangan dari kalimat ini,
Jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan ketenangan itu kepada orang lain dengan cara sederhana, cukup tekan like dan subscribe, agar semakin banyak lansia yang belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari perbandingan. Bapak dan Ibu, kadang hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena cara kita memandangnya yang membuat segalanya tampak menakutkan. Di masa muda, kita bisa melawan dengan tenaga, dengan ambisi, dengan keberanian. Tapi di masa tua, kekuatan itu berubah menjadi kelembutan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kini, kita tidak lagi perlu berperang melawan dunia. Yang perlu kita taklukkan hanyalah cara berpikir kita sendiri. Karena masalah yang sama bisa terasa ringan atau berat, tergantung dari sudut mana kita menatapnya. Banyak lansia merasa hidupnya penuh cobaan. Tubuh yang mulai sakit-sakitan, anak-anak yang sibuk, lingkungan yang sepi. Tapi coba kita pikirkan, apakah semua itu benar-benar masalah atau hanya tanda bahwa waktu sedang mengajarkan kita sesuatu? Rasa sakit bisa menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan tubuh. Kesepian bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Dan anak-anak yang jarang pulang bisa menjadi isyarat bahwa mereka sudah mampu berdiri sendiri. Saat cara pandang berubah, beban hidup pun ikut berkurang. Saya teringat kisah buruk Mini dari Banyuwangi. Ia dulu sering sedih karena lututnya sakit dan tak bisa lagi berjalan jauh seperti dulu. Tapi suatu hari ia berkata, "Mungkin Tuhan ingin saya lebih banyak duduk supaya bisa menikmati hal-hal kecil yang dulu saya lewatkan." Sejak itu hidupnya berubah. Ia mulai menanam bunga di halaman, menulis doa-doa kecil di buku harian, dan menikmati udara pagi dengan senyum tenang. Sakitnya tidak hilang, tapi hatinya jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, hidup tidak selalu bisa diatur sesuai keinginan. Tapi kita selalu bisa mengatur bagaimana cara kita bereaksi. Dunia mungkin tak berubah, tapi cara kita memandangnya bisa mengubah segalanya. Ketika hati belajar melihat dari sisi yang lebih lembut, setiap hal yang dulu terasa menyakitkan bisa berubah menjadi pelajaran berharga. Karena seringkali, ketenangan datang bukan dari apa yang hilang, tapi dari pemahaman bahwa setiap peristiwa punya makna yang indah bila kita mau melihatnya. Jadi saat hidup terasa berat, jangan buru-buru kecewa. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah beban menjadi pelajaran dan duka menjadi kebijaksanaan. Karena di usia senja, kebahagiaan tidak selalu datang dari perubahan keadaan, tapi dari kemampuan hati untuk melihat makna di balik setiap ujian yang datang. Bapak dan Ibu, ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tidak turun dari langit begitu saja, tapi tumbuh perlahan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sama seperti tanaman yang tumbuh dari benih kecil, hati yang tenang pun lahir dari hal-hal sederhana. Cara kita bernapas, cara kita berbicara, dan cara kita memperlakukan diri sendiri. Tidak ada yang instan, tapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran bisa membawa perubahan besar dalam batin. Seringkali kita terbiasa hidup dalam kecepatan. Bangun tidur langsung menyalakan televisi, membuka ponsel, atau memikirkan berbagai hal yang membuat pikiran sibuk. Padahal, di usia senja, tubuh dan jiwa membutuhkan ritme yang lebih pelan. Cobalah sesekali memulai hari dengan diam sejenak. Duduk di kursi teras, hirup udara pagi, rasakan cahaya matahari yang menyentuh kulit dan ucapkan pelan, "Terima kasih Tuhan, aku masih di sini." Kalimat sederhana ini bisa menjadi doa yang lembut, pengingat bahwa setiap hari yang masih kita jalani adalah anugerah besar. Saya pernah berbincang dengan seorang kakek bernama Pak Yusuf di Magelang. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, beliau duduk di taman kecil di depan rumahnya sambil menulis 3 hal yang ia syukuri hari itu. Katanya, "Dulu saya sering mengeluh, tapi sekarang saya malah bingung mau mengeluh apa. Ternyata begitu banyak yang bisa disyukuri kalau kita mau melihat." Dari kebiasaan kecil itu, wajahnya selalu terlihat tenang, seolah hidupnya berjalan dengan irama yang damai. Bapak dan Ibu, ketenangan itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar. Melatih diri untuk tenang bukan berarti tidak peduli pada dunia, tapi belajar agar tidak terbawa oleh hiruk-pikuknya. Setiap kali hati mulai gelisah, cobalah lakukan hal kecil yang menenangkan. Menyapu halaman sambil bersenandung, merapikan meja sambil mengucap syukur, atau sekadar menatap langit sambil berkata, "Aku masih punya waktu untuk bahagia hari ini." Dan bila kebiasaan sederhana ini memberi ketenangan di hati Bapak dan Ibu, mari sebarkan kedamaian ini kepada lebih banyak orang. Tekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak lansia yang belajar bahwa ketenangan bisa dilatih, bukan dicari. Karena ketika hati terbiasa tenang, hidup yang sederhana pun terasa seperti hadiah yang luar biasa.
Bapak dan Ibu, di usia senja, ada satu hal yang perlahan kita sadari. Tidak semua pertanyaan dalam hidup bisa dijawab oleh logika, dan tidak semua kesedihan bisa dihapus oleh manusia. Ada kalanya hanya doa yang mampu menenangkan hati. Ketika tubuh mulai lelah dan pikiran sulit berhenti, menyebut nama Tuhan menjadi satu-satunya cara untuk merasa damai. Doa bukan sekadar permintaan, tapi ruang pertemuan antara hati yang rapuh dan kasih yang tak terbatas. Banyak orang berpikir doa hanya untuk meminta sesuatu, padahal doa sejatinya adalah tempat beristirahat bagi jiwa yang letih. Saat mulut pelan berbisik, "Tuhan, aku lelah, tapi aku percaya Engkau menjagaku," maka seluruh tubuh seakan mendapat kekuatan baru. Di momen itu kita tidak lagi sendirian. Setiap air mata menjadi bahasa yang Tuhan pahami. Setiap helaan napas menjadi tanda bahwa kita masih berjuang dengan harapan. Saya pernah bertemu dengan Bu Aminah, seorang janda berusia 78 tahun di Gresik. Setiap sore, ia duduk di depan rumah, menghadap ke langit, dan membaca doa dengan suara lirih. Ketika saya bertanya apa yang ia panjatkan, ia tersenyum lembut. "Saya tidak minta apa-apa, Nak. Saya hanya bilang terima kasih karena masih bisa berdoa." Kalimat itu menampar kesadaran saya, bahwa di usia senja, doa bukan lagi soal keinginan, tapi tentang rasa syukur, karena masih diberi kesempatan untuk berbicara kepada Pencipta. Iman di masa tua bukan sekadar tentang ritual, tapi tentang kedekatan yang tulus. Bukan tentang seberapa sering kita berdoa, tapi seberapa damai hati kita setelahnya. Ketika doa menjadi kebiasaan, ia seperti lampu kecil yang terus menyala meski malam terasa gelap, dan semakin dekat seseorang dengan Tuhannya, semakin tenang pula langkah hidupnya. Karena iman membuat hati berani menghadapi hari, tanpa takut pada apapun yang belum terjadi. Bapak dan Ibu, jika hati terasa cemas atau pikiran terlalu ramai, jangan terburu-buru mencari solusi keluar. Duduklah diam, lipat tangan perlahan, dan ucapkan dalam hati, "Tuhan, aku serahkan semua padamu." Kalimat itu sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa untuk menenangkan batin. Sebab ketika kita berserah bukan berarti kita kalah. Justru di sanalah kita menang. Karena hati yang bersandar pada Tuhan tidak akan pernah kehilangan arah. Bapak dan Ibu, salah satu sumber kegelisahan terbesar di usia senja adalah keinginan untuk tetap mengendalikan segalanya. Kita ingin anak menuruti nasihat, cucu bersikap sopan, kehidupan berjalan sesuai harapan. Tapi dunia sudah berubah, dan banyak hal tidak lagi berada dalam kendali kita. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, hati mulai gelisah, pikiran tak tenang. Padahal, semakin kita berusaha menggenggam sesuatu yang tidak bisa digenggam, semakin lelah kita dibuatnya. Ada masa di mana kita harus belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tapi memahami bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Anak-anak yang dulu kita rawat kini punya tanggung jawab dan keputusan sendiri. Cucu-cucu tumbuh di zaman yang berbeda. Dunia mereka tidak sama dengan dunia yang kita kenal. Dan tugas kita bukan lagi untuk mengatur, melainkan untuk mendoakan dan memberi teladan tentang kebijaksanaan. Ketika kita mulai percaya bahwa Tuhan tetap menjaga mereka, hati pun menjadi lebih tenang. Saya pernah berbincang dengan Pak Bastian di Palembang, seorang ayah yang dulu selalu ingin mengatur segalanya. Ia pernah berkata, "Saya baru benar-benar tenang setelah berhenti ingin mengubah anak-anak saya." Setelah melepaskan, hubungan dengan keluarganya justru semakin hangat. Ia belajar bahwa kasih yang tulus tidak menuntut, hanya mendampingi. Sejak itu setiap kali anak-anaknya punya keputusan sendiri, ia hanya berkata, "Kalau itu jalanmu, ayah doakan semoga bahagia." Kalimat sederhana itu membuat hidupnya damai, tanpa pertengkaran, tanpa penyesalan. Bapak dan Ibu, melepaskan kendali bukan berarti kehilangan makna hidup. Justru disitulah letak kebebasan yang sejati. Hati yang terbiasa berserah akan lebih ringan menapaki hari-hari. Karena semakin banyak hal yang kita pasrahkan, semakin besar ruang bagi ketenangan untuk masuk. Hidup ini tidak harus selalu berjalan sesuai rencana kita, cukup berjalan sesuai rencana Tuhan, karena itulah yang paling sempurna. Dan bila pesan ini menenangkan hati Bapak dan Ibu, jangan simpan sendiri. Bagikan ketenangan ini dengan cara sederhana, tekan like dan subscribe, agar semakin banyak lansia yang belajar melepaskan beban hidup dan menemukan kedamaian lewat keikhlasan. Sebab, di usia senja, kebahagiaan sejati bukan lagi tentang mengatur dunia, melainkan tentang menerima bahwa semuanya sudah diatur dengan indah. Bapak dan Ibu, banyak orang berpikir bahwa masa tua adalah waktu untuk berhenti. Berhenti bekerja, berhenti bermimpi, bahkan berhenti merasa dibutuhkan. Padahal, tubuh boleh menua,
Tapi semangat hidup tidak boleh padam. Justru di masa inilah kita bisa menemukan makna baru dari kata aktif. Bukan lagi soal banyaknya kegiatan, tapi tentang seberapa dalam maknanya. Tetap aktif bukan berarti sibuk, tapi tetap merasa berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Karena hati yang merasa bermanfaat akan selalu lebih tenang dibanding hati yang merasa tidak berarti. Aktivitas di usia senja tidak perlu besar. Cukup sederhana tapi dilakukan dengan cinta. Misalnya menyiram tanaman setiap pagi sambil mendengarkan kicau burung, membantu tetangga merapikan halaman, atau membuat kue untuk dibagikan kepada cucu. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa, tapi sebenarnya mampu menjaga semangat dan memperpanjang umur dengan bahagia. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara sosial dan emosional memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang hanya berdiam diri. Saya pernah menemui seorang nenek bernama Buwati di Yogyakarta. Setiap sore, ia duduk di pos ronda dan mendengarkan cerita anak-anak kecil yang bermain di sekitar rumahnya. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan sesekali menasihati dengan lembut. Ketika saya tanya kenapa ia melakukannya, ia menjawab, "Supaya saya tidak merasa sendirian, Nak. Hati saya tenang kalau masih bisa membuat orang lain tertawa." Dari kebiasaan sederhana itu, Bu Wati menjadi sosok yang dirindukan banyak orang di lingkungannya. Ia membuktikan bahwa makna hidup tidak harus besar. Cukup memberi sedikit kebaikan, tapi dilakukan dengan hati yang tulus. Bapak dan Ibu di usia senja, yang kita butuhkan bukan lagi kemewahan tapi rasa berarti. Tetap aktif menjaga kebersihan rumah, menulis catatan harian, atau sekadar berbicara dengan tetangga bisa menjadi terapi bagi jiwa. Karena ketika hati sibuk berbuat baik, pikiran tidak sempat gelisah. Saat tubuh masih bergerak, semangat hidup tetap menyala. Dan saat kita terus memberi makna, hidup terasa lebih ringan untuk dijalani. Jadi jangan pernah berpikir bahwa usia membuat segalanya berakhir. Justru usia memberi kita kesempatan untuk hidup lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bermakna. Teruslah aktif dengan cara yang sesuai kemampuan, dan biarkan kebaikan menjadi jejak yang Bapak dan Ibu tinggalkan. Karena ketenangan sejati sering muncul bukan saat kita berhenti bergerak, tapi saat setiap langkah kecil yang kita ambil punya arti bagi orang lain. Bapak dan Ibu, dari semua hal yang telah kita jalani dalam hidup ini, kesuksesan, kegagalan, kehilangan, dan kebahagiaan, ada satu hal yang paling berharga untuk dimiliki di usia senja, ketenangan hati. Karena tanpa ketenangan, bahkan kekayaan terasa hampa. Dan dengan ketenangan, bahkan kesederhanaan pun bisa menjadi surga kecil di dunia. Ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari hati yang sudah berdamai dengan masa lalu, bersyukur atas hari ini, dan tidak takut dengan masa depan. Seringkali kita lupa bahwa hidup tidak selalu menunggu sempurna untuk bisa dinikmati. Selama kita masih bisa tersenyum, bernafas, dan bersyukur, maka hidup masih penuh dengan keindahan. Dunia mungkin tampak cepat, anak-anak sibuk dengan kehidupannya, tubuh mulai melemah, tapi selama hati masih tenang, kita tetap kuat. Karena ketenangan memberi kekuatan yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan setiap kali kita mampu berkata pelan, "Aku sudah melakukan yang terbaik." Saya pernah mendengar seorang kakek berkata, "Hidup ini seperti teh hangat. Kalau diminum buru-buru, terasa pahit. Tapi kalau dinikmati perlahan, rasa manisnya baru muncul." Kalimat sederhana itu menggambarkan makna sejati dari masa tua, bahwa setiap detik di usia senja adalah kesempatan untuk menikmati hidup dengan lebih dalam, lebih lembut, dan lebih bersyukur. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu disesali. Cukup dijalani dengan hati yang damai. Bapak dan Ibu, jadikan ketenangan sebagai warisan terindah bagi keluarga. Anak-anak dan cucu mungkin tidak selalu mewarisi harta, tapi mereka akan selalu mengenang ketenangan hati orang tuanya. Karena sikap sabar, ucapan lembut, dan wajah yang penuh senyum akan lebih membekas daripada apapun yang kita tinggalkan. Itulah warisan sejati, keteladanan dari hati yang damai. Dan jika Bapak dan Ibu merasa pesan ini menyentuh hati, bantu sebarkan kehangatan ini dengan menekan like dan subscribe. Bukan demi angka, tapi agar semakin banyak lansia yang mengerti bahwa ketenangan adalah obat terbaik di usia tua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kesehatan Lansia TV, tempat di mana setiap usia dirayakan dengan cinta dan makna.